Fungsi kuadrat ini nanti yang akan kita tahu ya setelah belajar dari fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang pangkat dari variabelnya itu adalah maksimal pangkat 2. Ya, jadi nanti kita akan temui variabel-variabel yang pangkatnya itu maksimal pangkat 2. Jadi ada nanti variabel pangkat 1, tapi maksimal dari variabelnya adalah berpangkat 2 dan pangkat 2-nya harus ada. Oke, supaya bisa menguasai fungsi kuadrat, kita punya dua bahasan. Ya, inilah yang pertama ya, tentang bentuk dari persamaannya. Ada 3 bentuk dari persamaan fungsi kuadrat. Dari sini kita akan bisa membuat sketsa ya. Kemudian kita juga akan bisa menyusun persamaannya. Nah, terakhir adalah bagaimana hubungan dari fungsi kuadrat ini dengan garis lurus atau dengan fungsi kuadrat yang lain. Itu adalah topik kedua nanti. Nah, dengan menguasai hal-hal ini, maka kita akan bisa ngerjain soal yang tadi. Oke, baik. Hal pertama yang harus kita tahu adalah bentuk umum. Ini merupakan bentuk yang pertama ya, namanya itu bentuk umum. Ya, jadi dari namanya, inilah nanti yang paling sering kita temui. Oke, bagaimana bentuk umum tersebut? Nah, penulisannya seperti ini. Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Inilah bentuk umum. Ya, kita perhatikan di sini. Nilai Y itu dipengaruhi oleh X. Ya, dipengaruhi oleh X. Jadi nilai Y tergantung sama X. Sehingga ini bisa ditulis sebagai Y adalah fungsi dari X. Jadi hubungannya itu seperti ini gitu ya. Inilah hubungan X dan Y. Ketika ini kita buat ke dalam grafik, maka grafiknya adalah parabola. Bisa dia terbuka ke bawah, bisa dia terbuka ke atas. Ya, dari bentuk pertama ini ada satu poin yang langsung bisa kita dapat ya. Ada satu poin, yaitu namanya adalah kita langsung bisa menemukan titik potong terhadap sumbu Y. Ya, sumbu Y, nama lainnya adalah garis X sama dengan 0. Oke, itu adalah yang vertikal ya, yang vertikal. Kalau ini adalah namanya sumbu X, ini namanya adalah sumbu Y. Oke, jadi ketika ini kita letakkan ke dalam koordinat kartesius ya, sumbu Y akan terpotong. Nah, berapa koordinat titik potong tersebut? Nah, itu langsung ditentukan oleh C. Nah, kenapa demikian adalah seperti ini alasannya. Oke, ke dalam fungsi bentuk umum ini, semua X ganti dengan angka 0, maka yang sisa adalah C. Jadi titik potong kurva terhadap sumbu Y adalah 0, C. Nah, inilah yang langsung kita ketahui dari bentuk umum yang pertama. Oke, ini kita buat contoh satu aja. Misalnya ini adalah kurva kuadratnya, berarti dia memotong sumbu Y di sini, ya. Maka nilainya ini adalah 0, C, ya. Ini penulisan koordinat, X-nya 0, Y-nya sebesar C. Oke, itulah bentuk pertama. Sekarang kita masuk ke bentuk kedua. Oke, hal yang kedua atau bentuk yang kedua adalah namanya itu bentuk faktor, ya, bentuk faktor. Berarti di sini kalau dibilang faktor berarti ada perkalian, ya, ada perkalian di sini. Oke, dari mana datangnya bentuk faktor? Adalah dari bentuk umum, ya. Bentuk umum kita otak-atik menggunakan sifat aljabar, menggunakan kuadrat sempurna, menggunakan selisih kuadrat. Nanti bakalan ketemulah bentuk kedua ini ya, bentuk faktor ini. Seperti ini bentuknya, Y sama dengan A dikali X dikurang, oke, ini min B dikurang B kuadrat min 4AC. Nah, ini masih ingat ya, di video sebelumnya kita udah bahas ini dari mana datangnya, per 2A. Dikali lagi dengan X dikurang, oke, min B. Nah, berarti di sini plus, positif
akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, inilah bentuk yang kedua yang namanya bentuk faktor. Lumayan panjang ya kan? Tidak apa-apa ya. Ini penjelasan. Nah, ABC adalah angka gitu ya. ABC itu adalah angka. Jadi karena itu adalah angka, maka yang di sini saya tandain yang orange ini adalah sebuah angka, ini juga sebuah angka. Jadi bisa bentuk ini diperingkas ya, menjadi ditulis sebagai A dikali X dikurang X1, berarti ini adalah X1. Oke. Kemudian X dikurang X2. Nah, X1 X2 itu menceritakan sesuatu ya. Nah, yang diceritakan di sini adalah akar-akar, atau lebih tepatnya adalah titik potong terhadap sumbu X. Oke. Itulah poin yang diceritakan dari bentuk kedua ini ya. Itulah poin yang diceritakan dari bentuk kedua ini. Titik potong sumbu X. Oke lah. Sumbu X nama lainnya adalah garis Y sama dengan 0. Nah, itulah nama lain dari sumbu X. Jadi Y-nya ini ganti dengan angka 0 ya. Berarti 0 sama dengan A dikali X min X1 dikali lagi dengan X min X2. Oke, apa pembuat 0 atau apa X yang memenuhi persamaan tersebut? Berarti X1 dan X2 ya kan. Kalau ini X-nya diganti menjadi X1 berarti ini jadi 0. Maka Y-nya akan bernilai 0. Oke. Nah, kita simpulkanlah titik potong terhadap sumbu X adalah X1,0 dan X2,0. Ya. Kita buat model. Ini namanya sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Oke. Kurva parabolanya misalkan seperti ini ya, misalkan seperti ini. Ini anggap aja bagus gitu. Berarti ini dan itu adalah X1 dan X2 ya. Untuk nama bisa di sini X1, di sana X2, itu sama saja. Oke, jadi ini X1, ini X2. Ya, apa koordinatnya ini? X1,0 ini adalah koordinatnya X2,0. Itulah titik potong sumbu X. Nah, di kasus ini kita tidak selalu bisa menemukan titik potong sumbu X. Alasannya adalah karena si B kuadrat min 4AC dia itu berada di dalam akar ya. Untuk B kuadrat min 4AC nama lainnya adalah diskriminan ya. B kuadrat min 4AC ini berada di dalam akar ya. Ini berada di dalam akar. Nah, yang bisa dioperasikan dengan bentuk akar ya supaya hasilnya bilangan real adalah bilangan positif atau bilangan 0 ya. Di dalam akar itu nggak boleh negatif. Nah, terus bagaimana kalau B kuadrat min 4AC bernilai negatif? Maka nanti kita tidak bisa menggambarkan titik potong terhadap sumbu X. Karena nilainya nanti akan menjadi nilainya bernilai bilangan imajiner. Oke ya. Nah, sekarang kita buat dulu model-modelnya. Ini catatan ini. Kalau D kurang dari 0 berarti tidak memotong ya, tidak memotong sumbu X. Sama sekali tidak memotong sumbu X. Kalau D lebih dari 0 berarti memotong sumbu X. Yang terakhir, kalau D sama dengan 0 berarti menyinggung sumbu X. Nah, dari sini udah mulai banyak nih sifat-sifat yang bisa kita temui atau rumus-rumus yang bisa kita temui. Oke ya. Nah, khusus untuk yang pertama ini, ketika D kurang dari 0, berarti gambarnya ada dua versi ya, ada dua versi gambarnya. Bisa dia tidak memotong dan tidak menyinggung, bentuknya itu terbuka ke atas ya kan. Kalau di bawah sini pasti motong nanti. Nah, satu lagi bisa dia tidak memotong, tidak menyinggung, bentuk kurva ke bawah. Nah, sering ini kita temui nanti di soal-soal yang istilahnya itu namanya adalah definite. Positif untuk yang atas, definite negatif untuk yang bawah. Ya,
itu adalah nama khususnya. Berarti ini terjadi ketika diskriminan kurang dari 0. Ya. Nantilah kita lihat syarat-syaratnya. Ini syarat lainnya apa gitu ya. Ini syarat lainnya apa. Itu nanti kita lihat ketika kita sudah belajar bentuk yang ketiga. Oke, bentuk kedua kira-kira itu yang bisa diceritakan. Sekarang kita masuk ke bentuk yang ketiga atau bentuk yang terakhir. Oke, namanya itu adalah bentuk puncak. Kan bentuk persamaan yang dikasih tahu puncaknya. Itu nama panjangnya. Oke, bentuk puncak juga datang dari bentuk umum ya. Dialjabarkan, diotak-atik segala macam, ketemulah bentuk puncak ini. Nah, bentuknya adalah seperti ini dia. Y sama dengan A dikali X dikurang min B per 2A. Ini minus ya, min B per 2A. Min B per 2A. Ini dikuadratkan. Nah, kemudian dikurang dengan, ditambah dengan negatif dari B kuadrat min 4AC. Ya, min 4AC per 4A. Dari mana ini datang? Dari bentuk umum ya, dari bentuk umum. Nah, ABC tadi kita udah bahas itu adalah angka. Berarti yang di sini ya, yang ini merupakan angka ini. Oke, ini juga semuanya termasuk negatifnya itu juga adalah angka. Nah, jadi bentuk ini dibuatlah lebih ringkas menjadi seperti ini ya. X dikurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Jadi langsung tahu kita, oh berarti koordinat dari puncak adalah XP, YP. Oke, kita ambil satu contoh ya. Ini contohnya, ini adalah fungsi kuadrat. Maka dari sini kita tahu, berarti koordinat dari puncaknya ini nih puncak ya, ini puncak ini. Puncaknya ini adalah XP, YP. Nah, untuk istilah puncak banyak nanti kita temui. Kadang disebut puncak lah gitu ya. Kadang titik maksimum, kadang titik minimum, kadang titik balik, kadang titik kritis. Ya, itu semua namanya puncak. Kalau di kasus ini berarti ini adalah maksimum. Ini adalah nilai Y yang paling tinggi. Ya, kalau di kasus yang satu lagi seperti ini berarti adalah titik minimum. Oke, di sini lihat letaknya ini adalah paling minimal nih, paling minimal nilai Y paling sedikit atau nilai Y paling kecil pada kurva F. Oke, ini kurva F. Ini koordinatnya adalah XP, YP. Oke, dari sini berarti kita tahu bahwa nilai dari XP adalah min B per 2A. Oke, dan nilai dari YP adalah sekian. Nah, tapi ini adalah angka yang lumayan rumit untuk kita hitung. Maka bagaimana caranya? Karena XP dan YP itu berpasangan ya, mereka itu berpasangan. Kalau XP dia pasti dapatnya itu nanti YP gitu. Jadi bagaimana mencari YP yang paling mudah? Substitusilah nilai dari XP terhadap fungsi kuadratnya ya. Jadi fungsi dari XP itulah YP. Ya, kita dapat lagi rumus. Nah, ada banyak hal yang akan diceritakan dari bentuk ini ya. Inilah hal pertama. Yang kedua yang mau diceritakan dari bentuk ini adalah tentang nilai dari A. Oke, coba perhatikan bentuk ini. Ini bentuknya kuadrat. Bagaimana suatu bilangan jika dikuadratkan? Nilainya pasti positif gitu ya. Ya, paling minimal nilainya adalah 0. Oke, paling minimal nilainya adalah 0 ketika dikuadratkan. Jadi berarti nilainya ini pasti lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Si bagian ini nilainya lebih besar sama dengan 0. Berarti pasti dia bernilai positif atau 0 lah ya, paling minimalnya. Nah, sekarang kita lihat ke A-nya.
A ini belum ditentukan. Bisa jadi A itu adalah bilangan positif, bisa jadi A adalah bilangan negatif. Nah, terus kalau positif bagaimana kita lihat ya. Bayangkanlah ini bilangan positif. Ini bayangkan aja positif. Positif dikali positif adalah positif. Ya kan? Positif dikali ini positif, ini juga positif. Kalau dikalikan berarti positif. Nah, bagaimana efeknya terhadap nilai Y? Berarti nilai Y bakalan condong ke positif gitu ya, bakalan condong ke positif. Nanti ketika X-nya kita ganti dengan angka yang besar, berarti ini besar ini, ya kan? Angka positif besar dikali sama positif, pasti positif. Tidak persoalan mau Y-nya negatif atau positif atau negatif atau berapalah nilai Y, itu tidak persoalan. Yang pasti Y-nya itu selalu menuju positif, ya kan? Y itu menuju positif nilainya. Nah, hubungannya adalah ke bentuk dari kurva. Ya, jadi kalau A-nya lebih dari 0, si Y-nya itu bakalan menuju atas terus. Ya kan? Menuju atas terus karena Y positif itu terletak di atas gitu. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y, dia selalu menuju atas. Nah, sehingga kita akan dapat nanti bentuk kurvanya seperti ini, ya. Inilah bentuk kurva jika A lebih dari 0. Maka di kasus ini A-nya lebih dari 0. Di kasus ini sebaliknya, A-nya kurang dari 0. Ya, bayangkanlah ini bilangan negatif. Negatif dikali positif pasti negatif. Gitu ya. Negatif dikali positif pasti negatif. Maka nanti menuju bawah terus untuk nilai dari Y. Nah, bagaimana mencari nilai maksimum atau minimum? Ya udah, untuk maksimum berarti harus seperti ini modelnya, ya. Harus seperti ini modelnya supaya kita dapat nilai maksimum, nilai paling besar untuk Y. Nah, supaya Y berarti maksimum, ini nolkan aja gitu ya. Ini nolkan aja. Jadi YP itu disebut nanti sebagai nilai maksimum untuk kasus A-nya itu kurang dari 0 ya, kurang dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, yang kita dapat adalah nilai minimum. Bagaimana caranya? Ini nolkan aja, ya. Sehingga YP juga merupakan nilai minimum untuk kasus A-nya lebih dari 0. Oke, jadi kita buat dulu ringkasan. Berarti di sini akan terdapat nilai minimum, di sini akan terdapat nilai maksimum. Oke, itu hal kedua. Hal ketiga yang akan kita tahu adalah bagaimana pengaruh nilai A. Contoh ya. Y sama dengan X kuadrat. Bagaimana perbedaannya dengan Y sama dengan 5X kuadrat? Jadi seperti ini. Ketika angka 5 kita kalikan ke X kuadrat, berarti Y-nya akan lebih besar ya. Jadi kalau misalkan ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, bentuk dari 5X kuadrat adalah lebih curam. Ya, kurang lebih gini lah ya. Lebih curam. Ya, inilah 5X kuadrat. Ya, karena pengali dari X kuadrat semakin besar gitu, semakin besar. Berarti kalau A kurang dari 0 ya, bagaimana hubungan min X kuadrat dengan min 5X kuadrat? Berarti lebih curam si min 5X kuadratnya. Oke. Nah, kira-kira itu hal ketiga yang kita tahu dari sini. Ya, selanjutnya ada lagi istilah baru. Oke, istilah barunya adalah namanya sumbu simetrik, ya, sumbu simetrik. Jadi artinya adalah suatu garis tegak, ya, simbolnya itu adalah XS. Suatu garis tegak yang membagi dua kurva menjadi dua bagian sama besar. Ya, ini saya buat nih sumbu simetrik. Berarti ini kalau kita potong di tengah-tengah sini, ini bakalan bagi dua nih kurvanya, ya kan? Separuh di kanan dan separuh di kiri. Inilah garis sumbu simetrik. Nah, karena dia bentuknya tegak, berarti ini garis X sama dengan berapa? X sama dengan nilai dari XP. Nah, itulah namanya sumbu simetrik. Kalau di kurva ini, berarti sumbu simetrinya di sini, gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian gambar dengan software itu bagus banget nanti kurvanya. Jadi jelas kelihatan yang mana sumbu simetri. Oke. Nah, dari situ dapat nih rumus ya.
Rumus sumbu simetri berarti adalah sama dengan rumus XP min B per 2A. Nah, coba perhatikan si sumbu simetri ya. Sumbu simetri ini adalah tadi garis X sama dengan sekian gitu. Oke, coba perhatikan dia. Dia dipengaruhi oleh nilai A dan nilai B. Maka nilai A dan B adalah mempengaruhi sumbu simetri. Di mana nanti posisi dari sumbu simetri. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita lihat. Coba bayangkan A dan B adalah bilangan yang tandanya sama. Misalnya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau dibagi berarti hasilnya pasti positif. Ini pasti positif gitu. Positif dikali negatif berarti negatif. Jadi kita simpulkan aja. Jika A sama tanda dengan B sama tanda dengan B, maka sumbu simetri lebih dari 0. Bagaimana gambarnya itu? Berarti posisinya berada di kanan ya, di kanan koordinat 0. Jadi di kanan 0 nanti dia. Ya. Ini contoh soal adalah kurva gini misalnya. Gitu ya. Oh, berarti sumbu simetri sini. Nah, jadi bisa kita balik karena dia di kanan berarti tanda A dan B itu pasti beda ya. Soalnya di sini tadi kalau tanda sama, oh iya. Ada kesalahan ya, ada kesalahan. Kesalahannya adalah ini harusnya jika ini adalah sama tandanya berarti negatif ya, negatif. Berarti di kiri dari 0. Oke. Jika berarti sumbu simetri, jika A dan B sama tanda, berarti sumbu simetri bernilai negatif. Posisinya adalah di kiri 0. Ya, sebaliknya, jika A beda tanda, ya kan? Ini positif, ini negatif, atau ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya ini pasti negatif. Kali negatif berarti hasilnya pasti positif. Berarti jika A beda tanda dengan B, berarti sumbu simetri berada di kanan ya, di kanan 0. Nah, itulah semua hal yang diceritakan oleh bentuk puncak ya. Ini bentuk ketiga dari persamaan fungsi kuadrat. Itulah hal-hal yang atau rumus-rumus yang akan kita dapat. Oke, kita balik sebentar ke bentuk 2 tadi ya. Di sini ada bentuk yang menarik, definit positif dan definit negatif. Nah, tadi kita sudah belajar ya. Kalau seperti ini berarti A-nya lebih dari 0, ya kan? Kalau seperti ini berarti A-nya kurang dari 0. Ini kita dapat ya, istilahnya kalau tidak memotong sumbu X bagaimana tadi? Diskriminan kurang dari 0. Itulah syarat untuk definit positif. Ya, A lebih dari 0 dan diskriminan kurang dari 0. Berarti di sini A kurang dari 0 dan diskriminan dari fungsi kuadratnya kurang dari 0. Oke, itulah rumus-rumus. Ya, itulah yang diceritakan oleh bentuk ketiga. Ya, selanjutnya adalah kita masuk ke sketsa ya, ke sketsa. Ya, ada dua cara untuk membuat sketsa. Yang pertama namanya kita bilang adalah cara biasa. Ini cara paling umum gitu. Kadang dengan cara biasa udah cukup gitu ya. Tapi mungkin lambat gitu. Nanti ada cara kedua. Nah, cara biasa ini patokannya gunakanlah ABC yang di sini ya. AX kuadrat. Berarti A adalah koefisien X kuadrat, B adalah koefisien X, C itu konstanta. Nah, ada tiga hal yang harus kita lihat. Yang pertama, cek dulu nilai A. Cek nilai dari A. Apakah positif atau apakah negatif? Ya, kalau positif negatif bagaimana? Seperti ini dia. Nah, kemudian nanti cari titik potong sumbu Y, ya. Berarti lihat nilai dari C-nya ya, lihat nilai dari C-nya. Berarti cari titik potong terhadap sumbu Y 0,C. Di mana itu kira-kira letaknya gitu. Yang terakhir adalah carilah sumbu simetri ya. Ini dia sumbu simetri.
berapa nilai sumbu simetrinya, atau lihat A dan B beda tanda apa enggak gitu. Ya, di sini dia. Apakah A dan B sama tandanya atau beda gitu. Kalau sama berarti di kiri dari 0. Kalau beda berarti di kanan dari 0. Itulah posisi dari sumbu simetri. Oke, berarti ini yang ketiga, sumbu simetri. Cek sumbu simetri. Jadi dengan hal ini kita udah bisa membuat sketsa, ya, sketsa kasar dari fungsi kuadrat. Ya, kita ambil contoh. Ini contohnya yang sangat mudah aja. Ya, contoh. Coba gambar kira-kira bagaimana gambar dari Y sama dengan X kuadrat tambah 10X kurang 8. Oke, apa tadi yang perlu kita lihat? Lihatlah A-nya. A-nya di sini 1 gitu ya. Berarti kurva bakalan terbuka ke atas. Sumbu X, sumbu Y 0,0. Berarti ke atas dulu. Tapi belum kita tahu ya. Ini harus kita letakin di mana terbuka ke atasnya gitu. Belum kita tahu. Nah, yang kedua, lihat titik potong terhadap sumbu Y di -8. Oke lah. Kita anggap di sini ya, -8 di sini aja. Nah, yang ketiga, cari sumbu simetri atau lihat A dan si A dan B beda tanda atau sama? Sama tanda ya. Tadi kalau sama tandanya berarti di kiri lah sumbu simetrinya. Oke, berarti di kiri, di sebelah sini nih sumbu simetrinya. Berapa nilainya? Ya udah, hitunglah ya. Min B per 2A. Berarti min 10 per 2. Berarti negatif 5. Ya, terbuka ke atas gitu ya. Di sini sumbu simetri. Ya, berarti di angka X sama dengan -5, kurvanya harus pas dibagi 2. Berarti gambar dari kurva ini kurang lebih seperti ini. Ya, itulah gambar dari Y. Ya, jadi nanti untuk soal-soal memang hal ini yang kita perlukan ya. Kita nggak perlu menggambar dengan sangat bagus, dan itu kayaknya tidak akan bisa ketika kita buat manual. Ya, hasilnya itu pasti ada errornya. Jadi kita buat aja di software nanti. Nah, itu cara biasa. Yang kedua, cara konsep translasi dan pencerminan. Ya, translasi atau satu lagi itu namanya pencerminan atau refleksi. Nah, di konsep ini kita hanya perlu patokan ya. Jadi patokannya adalah Y sama dengan X kuadrat. Ini patokannya. Ini hafal gambarnya ya. Y sama dengan X kuadrat bentuknya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini patokannya. Oke. Jadi yang merah ini kita geser-geser karena pengertian translasi adalah pergeseran. Nah, jadi nanti kalau di sini saya tulis ya, ada angka Y sama dengan X minus 4 gitu. Ya. X minus 4. Kemudian di sini ditambah 6 misalnya. Bagaimana gambarnya ini? Oke. Di situ kita perlu melihat tanda dari angka yang di samping X. Bentuknya itu harus seperti ini ya, baru enak itu digeser-geser. Nah, bagaimana gambar dari grafik ini gitu? Lihat tanda ini. Jika tanda di sini adalah positif, berarti geser ke kiri ya, geser ke kiri sebesar angkanya. Kalau tandanya ternyata adalah negatif, berarti geser ke kanan sebesar angka ini. Berarti kurva ini akan kita geser ke kanan, si merah ini kita geser ke kanan sebesar 4 satuan. Nah, kemudian angka 6 ini lihat juga tanda ya. Tandanya ini positif apa negatif gitu. Positif berarti geser ke atas. Oke. Negatif berarti geser bawah. Jadi diingat ya, harus Y sama dengan. Harus sama-sama Y sama dengan gitu. Kalau belum seperti ini bentuknya, buat dulu seperti ini. Nah, itulah dia. Sekarang kita latihan ya. Sekarang kita akan menggambar kurva ini ya, kurva ini. Ini mau kita gambar.
Ya, berarti yang merah geser ke kanan 4 satuan ya. Karena ini tandanya negatif, berarti ke kanan 4 satuan. Ini geser ke kanan 4 satuan. Kemudian geser lagi ke atas 6 satuan. Jadi yang merah ini kita geser gitu ya. Ke kanan geser 4, ke atas geser 6. Ya, kira-kira ginilah nanti gambarnya. Ya. Kira-kira ginilah gambarnya nanti. Jadi lebih atas dia. Oke. Nah, itulah cara translasi. Sekarang kita lihat refleksi. Refleksi yang kita gunakan di sini hanya sekilas ya. Jika misalnya Y sama dengan Fx ya, berarti ada hubungannya ini dengan Y sama dengan min Fx. Nah, prosesnya ini berarti adalah si min Fx adalah hasil pencerminan terhadap sumbu X grafik dari Fx. Jadi ini ketemu kalau Fx-nya kita cerminkan ke sumbu X. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, kita ambil satu contoh. Ya, di sini aja lah ya. Nah, ini contohnya di sini kita buat. Coba gambar. Oke, coba gambar Y sama dengan ini kita negatifkan aja dulu. Ya, ini kita negatifkan. Berarti min X minus 4 dikuadratkan ditambah 6. Oke, nah ini kita negatifkan gitu kan. Ini kita negatifkan. Kalau ini tadi semua gambarnya adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana gambarnya kurva ini? Apakah dia sudah berbentuk seperti ini dia? Belum ya, minusnya itu masih di sini doang gitu. Ini harus kita isolasi minusnya. Jadi itu langkah pertama. Berarti Y dikurang X minus 4 kuadrat dikurang 6. Hati-hati ya, ini sebenarnya jebakan tadi. Nah, sekarang abaikan minus ini, gambar yang biru ini. Oke, gambar yang biru tersebut. Ini kayaknya negatif ya, berarti ke bawah. Oke. Ya. Nah, sekarang kita gambar yang biru ini. Gambarnya adalah berarti X kuadrat digeser 4 satuan ke kanan. Ya, bayangkan dari sini X kuadrat. Geser 4 ke kanan. Oke, terus geser ke bawah sebanyak 6. Nah, berarti kurang lebih seperti inilah ya. Ini masih agak kurang jelas gambarnya, berarti cari aja titik potong sumbu Y ya. Ini angkanya adalah berapa ini? 16 dikurang 6 berarti berapa itu? 10 ya. 16 dikurang 6 10 berarti di sinilah 10. Ya, kurang lebih ginilah gambarnya yang ini ya, yang di dalam ini. Nah, terus yang mau kita cari, atau kita buat putus-putus aja deh. Nah, seperti inilah gambarnya. Oke. Yang mau kita cari adalah yang ini kan, semuanya kan. Nah, berarti si putus-putus ini cerminkan terhadap sumbu X. Berarti yang bagian sini jadi di sini letaknya. Yang bagian ini jadi di bawah, yang ini jadi di sini. Ya, inilah hasilnya. Oke, coba nanti latihan lagi ya. Dengar-dengar lagi apa yang saya bilang tadi. Oke, itulah hal bahasan yang pertama. Jadi kita udah bisa membuat grafik, kemudian udah tahu dari mana datangnya semua rumus-rumus ini. Ya, semua rumus-rumus ini datangnya dari mana? Oh, ternyata dari sini ya, dari bentuk umum yang tadi. Nah, itulah bahasan yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke hal kedua sebelum ke soal ya. Jadi nanti sekalian aja untuk soal-soalnya. Karena saya lihat tuh soal-soalnya itu kebanyakan adalah bertanya tentang hubungan grafik ya. Kebetulan ini adalah materi kedua kita, hubungan antar kurva. Oke, ini dia ya. Nah, umumnya yang ditanya itu bagaimana hubungan kurva Fx dengan garis lurus.
ya, dengan garis lurus. Jadi kalau dibilang garis lurus itu pangkat 1 paling tingginya. Umumnya itu ditulis Y sama dengan MX tambah C. Nah, kemudian yang kedua, Fx dengan kurva lain. Ya. Kalau dibilang hubungannya adalah kadang bagaimana nih? Apakah berpotongan gitu, apakah tidak memotong, apakah menyinggung, itulah hubungannya, ya. Nah, bagaimana kita cara cari tahunya gitu? Ya, kita asumsikan dulu di sini kurva yang kita punya itu namanya Y1, persamaannya adalah Fx. Kita mau lihat hubungannya dengan Y2. Y2 itu bisa jadi garis lurus, bisa jadi kurva kuadrat yang lain. Nah, jadi step pertama adalah ya, samakan dulu Y1 sama dengan Y2. Nah, ketika ini kita samakan, maka hasilnya ini menjadi bentuk kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat. Oke. Dari bentuk persamaan kuadrat ini, setelah ini kita samakan, lihatlah nilai diskriminannya, ya. Diskriminannya berapa? Ya, diskriminannya ini berapa gitu. Nah, yang ketiga kita bisa menarik kesimpulan. Jika diskriminan lebih dari 0, maka Y1 dan Y2 berpotongan di 2 titik. Di 2 titik. Ya, misalnya ini adalah Y1, Y2-nya kita anggap garis lurus gitu. Ya, berpotongan di 2 titik. Kalau kurva kuadrat buat aja, pokoknya berpotongan di 2 titik. Nah, itu yang pertama. Kemudian hubungan yang kedua nanti bisa jadi namanya itu adalah menyinggung, ya. Itu terjadi jika diskriminan sama dengan 0. Jadi jika diskriminan persamaannya ini adalah 0, berarti ini menyinggung. Saling menyinggung. Menyinggung itu nyenggol ya, atau kena dikit gitu. Yang terakhir, jika D-nya kurang dari 0, maka Y1 dan Y2 tidak memotong sekaligus tidak menyinggung, ya. Jadi istilahnya hubungannya tidak ada gitu, tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke. Itulah hubungan-hubungannya. Nah, kadang juga nanti di soal-soal ya, kadang dibilang hubungannya itu Y1 di atas atau di bawah gitu ya. Y1 di atas dari Y2. Nah, ini bagaimana persamaan matematisnya? Oke, Y itu adalah ya koordinat Y ya, koordinat dari Y. Berarti kalau Y1 di atas Y2, berarti lebih tinggi lah Y1 daripada Y2. Kalau kita lihat secara sumbu Y gitu kan, ini berada lebih atas daripada Y2. Nah, berarti persamaannya bisa kita tulis Y1 lebih besar dari Y2. Kita bereskanlah nanti sesuai dengan cara pertidaksamaan. Oke, itu kayaknya udah semua materi ya. Oh ya, hampir lupa. Tadi saya bilang di pertama ya, kita mau tahu nih bagaimana cara membuat persamaan. Oke, kita tambahin di sini aja. Membuat persamaan. Bagaimana kita bisa membuat persamaan? Persamaan dari fungsi kuadrat. Oke, itu sesuai dengan bentuk umum. Jadi nanti ada 3 kasus. Kasus pertama adalah kita hanya dikasih tahu 3 koordinat, ya, 3 koordinat fungsinya. Ya, 3 koordinat x, y. Misalnya 1,5, 6,7. Saya suatu kurva melalui 1,5, 6,7 dan 3,0 gitu. Ya, apa yang bisa kita olah dari 3 koordinat? Oke, kita cari dulu apa yang mau kita cari tahu. Oke, untuk membuat persamaan kita butuh A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Itu yang akan kita cari. Ya. Ketika X dan Y yang dikasih tahu ini kita substitusi kemari, X-nya ganti, kemudian Y-nya juga ganti. Kita ganti dia sebanyak 3 kali kan karena dikasih tahu 3 koordinat. Berarti nanti kita akan menemukan 3 persamaan. Ya, 3 persamaan untuk mencari A, B dan C-nya. Ketemu nggak A, B dan C? Ketemu ya, berarti itulah cara membuat persamaan yang pertama. Nah, di bentuk kedua ini khusus ya, ini khusus nanti. Kita mau tahu X1 berapa, X2 berapa, dan A-nya berapa. Jadi, nanti dikasih tahu
cara membuat persamaannya ya. Jadi ini agak khusus ya, agak sedikit berbeda dengan yang pertama. Kalau ini koordinat sembarangan yang dikasih tahu. Kalau ini koordinat khusus. Ya, jadi nanti dikasih tahu titik potong terhadap sumbu X. Berarti ini dikasih tahu, ini juga dikasih tahu. Nah, dan satu titik lain. Oke. Berarti kalau X1 dikasih tahu, ini jadi angka. X2 dikasih tahu, ini jadi angka. Terus bagaimana dengan A-nya? Bagaimana mencari A? Ya gunakanlah titik lain ini, substitusi, gitu ya, substitusi. Yang terakhir adalah bentuk puncak tadi. Oke, yang ini Y sama dengan A X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Nah, ini membuat persamaannya. Caranya adalah ya sama aja ya. Kita nyari tahu 3 hal. XP-nya berapa, YP-nya berapa, A-nya berapa. Jadi di sini pasti dikasih tahu XP, YP, puncaknya dikasih tahu. Nah, terus berarti ini angka, ini angka. A-nya bagaimana cara nyarinya? Nah, itu pasti dikasih tahu juga nanti satu titik lain di sana ya, satu titik lain pada kurva. Oke, eliminasi substitusi, ketemulah persamaan dari fungsi kuadratnya. Ya, itulah semua materi tentang fungsi kuadrat. Sekarang kita latihan soal, kawan-kawan. Ya, soal yang pertama ini merupakan soal UTBK ya. Jadi supaya kalian semangat. UTBK itu tidak semudah yang tidak sesusah yang kita bayangkan. Oke, yang pertama. Mode soalnya adalah 1 2 3 4 ya. Jadi kalau 1 benar, 3 pasti benar. 1 salah, 3 pasti salah. Oke, kita hitung sekarang. Ini adalah kurvanya ya. -3 3, ini persamaan kurva. Berdasarkan grafik, pernyataan yang benar adalah mana? 1 ngomongin sumbu simetri. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, 3 dan -3 itu adalah titik potong sumbu X. Tengah-tengahnya adalah sumbu Y. Ya kan? Jadi sumbu Y ini pas membagi 2 kurvanya. Nah, berarti sumbu Y atau yang disebut garis X sama dengan 0 itulah sumbu simetri. Berarti 1 benar, 3 pasti benar. Ini kita dapat tambahan informasi ya. A-nya 1 langsung substitusi ke soal. Jadi kita dapatlah fx-nya. Fx adalah 1x kuadrat dikurang 9. Nah, selanjutnya adalah yang kita lihat, coba cek nomor 4. Nomor 2 skip dulu, cek nomor 4. F-1 -8. Oke, apakah itu betul? Kita lihat. X-nya ganti dengan angka -1. Berarti kita akan dapat -8. Ya, berarti jawaban dari soal ini adalah E. Oke, seperti itu ya. Nah, yang kedua. Ini adalah tentang gambar ya. Berarti kuasai konsep-konsep yang tadi. Apa itu A, B, C sama diskriminan. Ya, kita tandain dulu. A itu nilainya positif ya, lebih dari 0. B negatif. C positif. Diskriminannya positif. Nah, gambarnya ini patokannya adalah sumbu X. Berarti hubungan kurva dengan sumbu X. Oke, kita lihat yang pertama. A itu positif, maka kurva akan senyum ya. Berarti ini salah, salah, salah. Itu semua tadi udah kita bahas. Oke. Nah, B-nya negatif, A-nya positif. Mereka beda tanda. Kalau beda tanda berarti di kanan ya. Di kanan. Antara D sama B jawaban tersisa, berarti inilah jawaban yang benar. Nah, seperti itu dia. Yang ketiga. Ini kalau nggak salah soal UTBK. Oke ya. Nah, P-nya sekian. Oke lah, kita gambar dulu aja ya. Ini kita gambar dulu supaya lebih jelas kita pahami ya. Ini sumbu X, sumbu Y 0,0. -3,5. -3,5 ya, saya anggap di sini ya. -3,5. Kemudian 7,5. 7 agak jauhan ya. 7,5. Nah, di sini dia. Terletak jika titik P dan Q terletak pada fungsi ini, maka nilai Q berapa? Ya, berarti kurang lebih seperti inilah sketsanya ya. Ini kan P-nya belum kita tahu ya. Jadi bisa dia atau gini, sumbu simetri dulu ya. Ini kan pas ini di manalah antara -3 dan 7 kurvanya dibagi 2.
tambahin ya. Jadi sumbu simetri sama dengan minus 3 tambah 7 bagi 2. Jadi jawabannya ini adalah 2 ya. Di angka 2 lah sumbu simetri. Berarti kurvanya ada 2 versi. Ya kan? Bisa dia seperti ini, terus nanti belok ke bawah. Atau bisa dia seperti ini, terus nanti belok ke atas. Ya, harus lihat dari sini, sorry. Harus lewat dari si 7,5. Ada 2 versi, ya. Secara sampai di sini informasinya kita dapat 2 versi dari kurva. Karena nilai P di sini koefisien X kuadrat belum kita tahu. Nah, dari gambar ini ya kan, dari gambar ini sumbu simetri adalah 2, oke? Sumbu simetri adalah 2. Sementara ini adalah yang tadi yang kita sebut dengan bentuk puncak. Oke, bentuk puncak. Berarti ini puncaknya, gitu kan? Berarti P adalah 2, udah beres. Pertanyaannya maka nilai Q. Di sini tidak ada Q ya. Q yang ini udah dikasih tahu. P yang di persamaan ini ya. Ini P yang di persamaan ini. Coret aja ya. Ini adalah P yang di persamaan. Berarti inilah jawaban dari soal ini. Dapat ya? Lihat nanti bentuk puncak kalau ragu-ragu di soal nomor 3. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, simak UI 2010. Garis Y sama dengan berarti hubungan antara kurva parabola dengan garis lurus. Ya, garis ini memotong kurva di P dan Q. Jika P adalah 1,6, maka koordinat Q berapa? Oke, namanya titik potong ya. Titik potong, misalnya lah, ini kurvanya gitu ya. Ini kurvanya, ini garisnya, titik potong. Berarti berada di kurva, juga berada di garis, gitu kan? Berada di kurva, juga berada di garis. Nah, artinya itu, si 1,6 ini bisa kita substitusi ke persamaan kurva. Dan juga bisa kita substitusi ke persamaan garis. Oke, kita substitusi dia. Berarti 6 ya, Y-nya ganti 6, X-nya ganti 1. 6 sama dengan M tambah 5. 6 sama dengan M tambah 5. Ketemu M ya, M-nya 1. Simpan. Maka sekarang persamaan kurvanya menjadi Y sama dengan X kuadrat min 4X, oke, plus 4N. Nah, ditanya koordinat Q ya. Oke, lihat di video pembahasan persamaan kuadrat ya. Kalau oh ya, sorry. Kayaknya nggak bisa dari cara itu ya. Nah, kita harus substitusi lagi kemarin ya. Ini baru dapat M-nya 1, berarti jadi seperti ini persamaannya. Sekarang kita nyari N-nya ya. Kita nyari N-nya. Oke, kita cari N-nya. Y-nya ganti angka 6, X-nya ganti angka 1. Berarti ini 1 dikurang 4 ditambah 4N. Pindahkan ke kiri berarti minus 3, berarti 9 sama dengan 4N. Jadi N-nya adalah 9/4. N ketemu. Oke. Sekarang kita carilah Q-nya gitu ya. Kita carilah Q-nya. Bagaimana mencari titik potong? Samakan kurva 1 dan kurva 2. Oke. Jadi garis ini anggap aja Y1, ini Y2, samain dia. Maka nanti kita dapat MX. Oh ya, M-nya kan udah dapat ya. M-nya adalah 1, berarti X tambah 5 sama dengan X kuadrat. Ini M-nya ganti angka 1, berarti X kuadrat dikurang 4X ditambah 4N. 4N berarti adalah 4 dikali 9/4. 9 itu ya. Oke, dirapikan. X kuadrat min 5 ya, min 5X ke sana plus 4. Oke, faktorkan. Ini gampang difaktorin. X min 1, X min 4. Jadi X-nya harus bernilai 1, X titik potong. Itulah yang udah dikasih tahu. Satu lagi yang baru kita temukan adalah 4. Dari opsi yang tersedia, hanya opsi E yang ada X-nya itu 4. Ya udah, berarti E jawabannya. Oke. Nah, itu dia.
Sekarang kita masuk soal HOTS ya. Soal HOTS. Ini HOTS ini. Panas gitu. Oke. Nah, soal HOTS ada yang kepanasan nggak? Nggak ya. Oke. FX. Lihat dulu FX. Ya. Misalnya lah ini kan ini terbuka ke atas ya. Berarti itu adalah persamaan fungsi kuadrat. Jadi AX kuadrat tambah BX tambah C. C menunjukkan titik potong terhadap sumbu Y gitu ya. Di angka berapa sumbu Y dipotong? Di sini nih. Berarti angka 0 ya. Ini angka 0, hapus. Sekarang lihat sumbu simetri. Di mana sumbu simetri dari fx? Di sini enggak? Di Y sama dengan di sumbu Y enggak? Ya kan? Berarti ini adalah garis X sama dengan 0. Jadi sumbu simetrinya harus 0. Maka untuk rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. Kita nggak usah peduli nilai A. Supaya ini 0 berarti si B nya harus 0. Hapus lagi. Oke, fx-nya beres. Sekarang kita carilah Gx ya, Gx. Gx adalah garis lurus ya, berarti mx tambah c. C juga di sini menunjukkan titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y dipotong di sini di 0. Maka C-nya hapus. Oke, kita hapus si C-nya itu. Oke, hapus dulu. Nah, sekarang kita mau lihat nih. A-nya ini positif atau negatif? Terbuka ke atas, oke, berarti A-nya positif. Kemudian M-nya ini positif atau negatif? Grafiknya miring ke kanan, ya kan? Grafiknya miring ke kanan. Berarti gradien dari Gx adalah positif. Sekarang waktunya menjawab soal, ya. Grafik fungsi yang dapat menggambarkan fx tambah gx. Fx tambah gx berarti adalah ini x kuadrat ditambah sama mx. Nah, kalau kita lihat lagi, ini kan bentuk dari fungsi kuadrat, gitu kan? Bentuk dari fungsi kuadrat. Oke, gunakanlah sketsa fungsi kuadrat. A-nya tadi positif, M-nya juga tadi positif. Oke, kita mulai dari A. Maka bentuknya adalah pasti parabola ya, parabola terbalik ke atas atau ke bawah. Lihat A-nya, positif berarti harus terbuka ke atas. Nah, jawaban yang sisa adalah antara D sama E. Oke, lihat A dan lihatlah koefisien X kuadrat dan koefisien X. Tandanya sama apa beda? Sama ya, berarti sumbu simetri di kiri. Inilah yang sumbu simetrinya di kiri. Oke, berarti jawaban adalah yang E. Bisa ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi. Soal terakhir, guys. Ya. Ini mungkin yang paling hot di sini ya. Kita gambarlah dulu. Coba sambil baca ya. Kita gambar dulu koordinat kartesius. Nah, A dan B terletak pada kurva ini. Fx sama dengan 4 min x kuadrat. Oke. Jika 00 merupakan koordinat titik tengah dari AB, maka panjang garis AB berapa? Oke ya, koordinat titik tengah dari AB. Si A dan B itu terletak pada kurva ini. Nah, pertama kita gambar dulu kurva ini. Lihat, koefisien x kuadrat negatif berarti kurva terbuka ke bawah. Lihat lagi, C-nya positif 4, berarti sumbu Y akan dipotong di angka 4 ini. Lanjut, berarti sumbu simetri ya. Sekarang sumbu simetri kita hitung lah ya, supaya kita kalau ini 4 kira-kira berapa lah gitu. Nah, sumbu simetri adalah min B atau min dari koefisien X pangkat 1 per 2A. 2 dikali koefisien X kuadrat. Berarti min setengah ya. Ini 4 ya, kira-kira segini lah ya, min setengah. Oke, ini dipotong, harus terbuka ke bawah. Berarti kurang lebih seperti inilah gambarnya. Oke, inilah gambar dari
Y ya, Y atau fx. Nah, sekarang kita posisikan A dan B di mana gitu ya. A dan B adalah dua titik pada kurva. Bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di manalah pokoknya gitu ya. Intinya koordinat titik tengah dari AB adalah 0,0 ya kan. 00 merupakan koordinat titik tengah AB. Ini tengah-tengahnya nih. Bisa nggak dia gini? Enggak ya. Ini kejauhan, kayaknya pasti nggak mungkin ini bahwasanya ini misalnya A, B-nya di sana itu nggak mungkin tengah-tengahnya 00. Kalau di sini pasti nggak mungkin. Kalau di sini, nah itulah kemungkinan yang bisa. Dari gambarnya juga ya bisa lain ya. Oke, kira-kira gini, seperti inilah ya. It's. Nah inilah dia nih. Oke, kurang lebih ya. Kurang lebih seperti itulah gambarnya. Nah, disinilah kita bilang. Ini panjangnya sama ya. Ini ke 0 sama dengan ini ke sini. Katakanlah ini A gitu ya. Ini B. Nah, berarti kalau kita bilang garis AB, ada garis AB itu merupakan garis lurus ya kan? Garis lurus ditulis MX tambah C. Oke, MX tambah C. Oke, kita simpan dulu. Oh, C-nya ya. C titik potong terhadap sumbu Y di mana dipotong? Di 0, hapus. Oke, inilah persamaan dari garis AB. Nah, persamaan kurvanya adalah ini tadi. Ini persamaan kurva. Nah, sekarang coba kita lihat secara geometris. Ya kan? Kita lihat dulu dia secara geometris. Ini agak bawahin sedikit ya. Oke, kita lihat dia secara geometris. Ini kan sama panjangnya, gitu kan? Ini sama dengan ini panjangnya. Jadi, saya bilang gini. Kalau misalnya ya dari 0 secara X gitu, secara X, ini panjangnya A. Atau ini boleh kita tulis ini koordinatnya ini adalah A. Maka ini koordinatnya berapa? Ini ke sana. Harus min A. Wajib itu. Ya kan? Supaya ini sama panjangnya gitu loh. Jadi kalau ini ditarik ke sana adalah sebanyak A, berarti ini juga ditarik ke kiri sebanyak A. Jadi ini koordinatnya min A, ini koordinatnya adalah A. Nah, ini kan X-nya titik potong ya, X titik potong, X dipot kurva dan garis. Ya, kurva dan garis ini. Jadi X titik potongnya itu adalah A dan min A. Inilah istilahnya akar-akar dari Y1 sama dengan Y2. Seperti sebelumnya, yang nomor 1 tadi. Ini kan kita samain dia, buat nyari hubungan gitu. Hubungan garis dan kurva. Berarti ini juga kita samain. Oke, kita samainlah dia. Ya, berarti yang pertama 4 min X kuadrat harus sama dengan persamaan garis ini, MX. Yuk pindahin dulu semua ke kanan. Ini jadi positif X kuadrat, ini jadi positif X, ini positif MX, berarti 1 ditambah MX. Ini minus 4. Nah, ketika ini kita faktorkan, akar-akarnya harus A dan min A. Oke, berarti ini sama dengan X dikurang A, X tambah A ya, supaya akar-akarnya A. Ini dari sini datang A-nya, dari sini datang min A-nya. Harus seperti ini dia. Ini kan kuadrat sempurna gitu. Ini kuadrat sempurna. Apa konsekuensinya? Berarti si tengah-tengah ini harus hilang gitu. Ini harus hilang. Ya kan? Itu harus hilang, wajib itu. Wajib. Jadi yang kiri ya, atau dari sini nilai M itu harus min 1. Berarti yang kiri menjadi X kuadrat dikurang 4. Kenapa ini harus hilang? Supaya dapat gini, X min A, X plus A. Harus X kuadrat dikurang suatu angka gitu. Ya, jadi variabel pangkat satunya harus hilang, wajib. Oke lah, dari sini berarti kita bisa faktorkan. Nah, ini dia adalah X plus 2
X min 2. Oke, X plus 2, X min 2. Jadi dapatlah nilai dari A nya ya. Jadi min A adalah min 2, A nya adalah plus 2. Jadi intinya ini koordinat panjangnya ini kemari adalah 2, itu aja ya. Panjangnya ini kemari adalah 2. Nah, kalau 2 panjangnya, carilah Y-nya berapa. Substitusi kemari ya. F2 sama dengan 4 kurang 2 kurang 4. Berarti minus 2. Berarti ini ke bawah 2 juga ya. Berarti panjangnya ini adalah 2 akar 2. Pertanyaannya, AB-nya berapa panjangnya? Jadi AB adalah 4 akar 2. Sip. Oke. Ya, kira-kira itulah tentang fungsi koordinat. Untuk soal-soalnya download aja nanti di link deskripsi ya. Oke, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat.